Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini di seluruh Nusantara. Selamat malam and sampurasun. Kita malam ini akan melanjutkan dongeng tentang KB di Thailand, KB di Bangkok. Jadi Aki mendongeng waktu kemarin bahwa cerita waktu Aki ke Bangkok itu ada beberapa hal yang bagus di Bangkok itu. Bahkan mungkin hampir semuanya bagus. Nah, setelah ada yang disebut dengan pertemuan ulama dan sikap daripada PUS yang hanya menginginkan anak satu juga sudah menjadi beban, maka pemerintah tidak berhenti terus melaksanakan kegiatan kampanye dan terus-terusan bermitra dengan seluruh masyarakat. Nah, di sana yang pertama pada saat menikah, kawin berenya, ya pada saat menikah itu perjanjian yang pertama antara suami istri itu adalah berapa jumlah anak yang diinginkan atau yang akan dilahirkan, begitulah seperti itu. Mereka itu sangat didukung oleh ajaran Buddha yang waktu Aki ke Thailand itu 95% penduduk Thailand menganut agama Buddha. Menurut kitab agama Buddha bahwa kalau banyak anak itu kalian akan miskin. Begitu di dalam ajaran agama Buddha. Sehingga mereka berbondong-bondong. Nah, itu yang dilaksanakan. Sehingga ada salah satu ahli ekonomi namanya si Mechai Pranajaya gitu. Nggak tahulah nama orang Thailand kayak gitu. Aki juga punya guru namanya Surakacai. Jadi pakai cai gitu. Ini Jaya gitu lah begitu. Visa gitu. Seperti itulah nama-namanya. Nah, dia itu mendirikan Community Development. Nah, Community Development Association Organization atau Organization Association yang disebut dengan PDA. Itu adalah organisasi swasta. Jadi kalau di kita mah namanya lah PKBI kayak seperti itu, ya. Dan dia itu adalah non profit. Tidak mencari keuntungan, bahkan dia itu adalah bakti kepada negara. Nah, si PDA inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye KB dengan berbagai inovasi. Inovasi yang pertama yang menarik dari Bangkok adalah para kepala desa melaksanakan lomba meniup kondom. Kalau di kita itu kan diketawakan ya. Jadi kepala desa itu harus meniup kondom segede-gedenya, sebesar-besarnya dengan tema bahwa gelembung kemuliaan. Jadi semakin gede si balon itu disebut dengan gelembung kemuliaan. Itu yang sangat terkenal di Bangkok itu ya. Luar biasa itu Bangkok. Kemudian yang kedua, inovasinya itu yang lucu itu adalah membuat ATM kondom. Nah, ini ATM kondom. Jadi waktu Aki kesana juga gampang sekali. Ada ATM kondom di situ, kondom. Di toilet ada kondom, di pasar ada ATM kondom, di terminal ada ATM kondom. Kita hanya mengeluarkan uang berapalah, tidak satu baht ya. Pokoknya berapa sen gitu, masuk kita keluar itu kondom. Jadi gampang sekali di sana itu. Sudah ditiup oleh para kepala desa, juga itu ATM kondom dilaksanakan di mana-mana. Kita pernah di Indonesia ini mau melaksanakan ATM kondom, tapi ternyata
nyata kita dihujat oleh berbagai kalangan, terutama para ulama. Tidak setuju kalau di kita itu ada ATM kondom. Kalau di sana nggak masalah, jalan aja. Ya memang lah Bangkok itu kan terkenal dengan komersial seksnya ya. Aki juga nonton waktu ke sana ya. Ya jangan munafik lah begitu. Memang Aki beberapa kali ke sana, tapi yang terkesan itu pada saat latihan yang pertama. Malah Kang Ayib nyalat tuh ke Aki. Ki, cenah, saya itu ke Bangkok itu adalah tahun 1978. Waktu itu latihan Family Planning Administration. Jadi dulu itu memang para pejabat-pejabat, para pegawai-pegawai BKKBN selalu dikirim ke luar negeri. Bayangkan ya, berapa ratus orang yang pegawai kepala seksi S2 di Amerika. Itu kan Kang Saipul Milah Cianjur kan, Kang Deddy Suesdi ya di Indramayu itu pada sekolah di Amerika. Ya Pak Holisin itu mereka itu disekolahkan. Dulu itu begitu. Nggak tahu sekarang apakah orang-orang BKKBN selalu dikirim ke luar negeri atau tidak. Tapi Aki alhamdulillah kebagian ke Bangkok dan ke negara Paman Sam. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi yang pertama mengadakan lomba meniup kondom, yang kedua ada ATM kondom, dan yang ketiga ini yang lucunya, polisi lalu lintas itu pakai box di belakangnya, di dalam motornya itu di dalamnya kondom. Di dalamnya kondom. Mereka itu berkampanye membagi-bagikan kondom pada saat ada pesta-pesta atau hari raya tertentu. Misalnya gitu ada hari tahun baru begitu ya, ada perayaan mereka membagi kondom kemana-mana. Nah ya, polisi lalu lintas ini dengan membagikan kondom ini maka itu memasyarakatkan. Apakah hanya kondom saja yang diatur oleh pemerintah di sana? Oh tidak, kontrasepsi lain juga dilaksanakan. Cuman dengan kondom itu hanya mengingatkan untuk ingat kepada KB begitu. Nah bagaimana usaha-usaha si PJ ini, si Micai ini ya dengan berbagai inovasinya dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk Bangkok, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Jadi ini cerita-cerita lucu yang berada di Bangkok ini. Nah mudah-mudahan kalian kalau ke sana jangan hanya nonton light show saja ya, tapi juga bagaimana pelajari tentang pertumbuhan penduduk di sana beda dengan di kita ya. Ingat Bangkok, ingat durian, ingat jamu Bangkok, ingat putih Bangkok, tapi juga ingat bahwa program KB di Bangkok jauh lebih baik daripada pelaksanaan di kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.